Karena kebanyakan alhamdulillah malam ini juga hadir ibu-ibu gitu, jadi kita banyak menyentuh topik-topik yang memang familiar di kalangan ibu-ibu. Tadi kita bicara masalah kesehatan, kita bicara masalah pendidikan, kemudian kita juga tadi menyinggung bagaimana daerah hari ini memang sebetulnya kalau kita menempatkan perempuan itu sebagai tiang masyarakat, maka hari ini kita butuh tiang yang kokoh karena daerah kita sedang banyak goncangan, terutama dari sisi sempitnya ruang fiskal daerah baik di provinsi maupun di kabupaten. Tadi kita juga cerita bahwa pembangunan kita banyak terkendala karena APBD kita untuk tahun 2026 ini jauh berkurang. Kita hanya ketok palu di 1,9 T, yang kita sempat sebetulnya di 2 tahun yang lalu itu menyentuh 3,5 T begitu kan. Alhamdulillah ibu-ibu juga walaupun ini topik yang mungkin dari tadi kita eskalasi topik yang paling dasar misalnya pendidikan, kesehatan, sampai dengan kita bicara ruang fiskal daerah, tadi ibu-ibu cukup antusias dan harapannya tadi mereka bisa turut mendoakan kita tetap solid sebagai masyarakat, karena pada akhirnya yang kita harapkan sekarang adalah ketahanan masyarakat begitu, supaya bagaimana internal masyarakat itu bisa saling gotong royong, saling menutupi. Tadi juga bicara bagaimana MBG bisa menjadi stimulan juga untuk ekonomi kita, penggerak roda ekonomi real yang walaupun hari ini belum terjadi karena keluhan dari ibu-ibu tadi malah ada beberapa fenomena, misalnya naiknya harga bahan pokok karena kebutuhan kita dengan adanya MBG, dapur MBG ini meningkat, tapi suplai dari luar Belitung kan masih tetap stagnan. Bu, ada aspirasi yang menjadi perhatian khusus Bu untuk disampaikan ke paripurna atau kemudian? Iya. Sebetulnya kalau untuk aspirasi khusus masih sama dengan yang dari pagi tadi sih. Rata-rata minta Perda WPR dipercepat. Bahkan yang cukup menarik bagi saya adalah saya kira isu WPR ini hanya terjadi di luar kota Tanjung Pandan. Ternyata di Tanjung Pandan pun aspirasinya masih minta dipercepat Perda WPR. Jadi ini juga kan menjadi catatan bagi kita semua bahwa betapa kalau kita bicara pertambangan hari ini masih sangat mengakar, bahkan untuk level Kabupaten Belitung, Kota Tanjung Pandan, yang selama ini citra di mental kita mungkin sudah paling jauh dari tambang. Ternyata hari ini dengan keluhan tadi misalnya harga tiket yang masih mahal, pariwisata kita yang belum ada hilalnya untuk take off lagi, ditambah juga UMKM yang hari ini tentunya terdampak, itu masyarakat ternyata kembali ke tambang. Betul. Bu, masalah perizinan Bu gimana Bu? Ada aku lihat di lapangan ya, kalau nggak apakah di reses tadi ditemukan baik di Beltim, di Desa Baru atau di Kelurahan Pangalalang, apakah ditemukan kasus yang sama seperti kami? Beberapa kawan-kawan kan ada pengurus tambang Bu, NIB yang sekarang agak ngurusnya agak lamban Bu. Tadi di beberapa desa, saya nggak bilang desa apa, tapi NIB-nya juga tertahan gitu Bu. Kalau NIB koperasi atau perusahaan gitu, kalau pribadi UMKM lebih cepat gitu. Gimana itu Bu? Ini untuk itu pengurusan IPR. IPR juga ya. IPR. Ya karena mungkin terkait dengan IPR ini karena Perda WPR-nya saja baru mau kita pansuskan gitu. Jadi kalaupun misalnya terbit NIB dan sebagainya, IPR belum bisa disahkan. Karena besaran IPR-nya, iuran pertambangan rakyatnya belum disepakati, baru akan disepakati di Perda yang akan kita susun ini. Jadi memang harapan kita kendala-kendala yang demikian dengan adanya Perda bisa segera diselesaikan. Harapan kita dalam 6 bulan ke depan, karena batas waktu penyusunan Perda kan 6 bulan. 6 bulan ke depan pansus selesai, Perda ketok palu, semua kendala tadi itu bisa dipercepat karena kita percaya memang akar masalahnya karena Perda belum ada. Jadi kewenangan-kewenangan pemerintah daerah yang harusnya diatur dalam Perda itu belum selesai begitu. Oke, jadi kita masih menunggu itu Bu ya, sambil ibaratnya just wait and see dulu ya. Ya, yang paling penting adalah pengajuan WPR dari kabupaten kota sebetulnya selesai. Jadi kan ada 2 hal yang harus dikejar. Satu adalah penetapan blok WPR. Ya. Jadi wilayahnya di mana sebetulnya? Yang di luar wilayah izin usaha pertambangan PT Timah gitu kan? Harus ada wilayah pertambangan rakyatnya WPR. Nah, itu ditetapkan berdasarkan usulan dari pemerintah desa, naik ke kecamatan, kecamatan mengusulkan ke kabupaten, kabupaten meneruskan ke gubernur, gubernur meneruskan ke menteri, sehingga nanti ditetapkan wilayah-wilayah tersebut sebagai wilayah pertambangan rakyat. Nah, itu harus selesai. Ibaratnya itu tempatnya. Cara mainnya itu kita selesaikan dengan Perda yang kita susun ini, begitu Bapak-bapak. Ini kembali ke jabatan Ibu sebagai legislatif di provinsi. Ya. Jangka pendeknya untuk 2026
legislatif provinsi itu untuk menekankan ke Pemprov atau Pemkap itu apa Bu yang lebih itunya Bu, skala prioritasnya? Ya, ini sektor. Iya, sektor apa aja? Oke. Ya. Yang pertama, saya selalu bicara satu substansi, dua prosedural, Iya. Pak. Kalau kita bicara masalah substansi, maka tentu sektor yang sudah kita canangkan sebagai rencana pembangunan kita yang kita tuangkan dalam RPJMD yang merujuk pada RPJMN itu tetap kita quality tourism, blue economy, green economy. Nah, kalau kita bicara quality tourism ini beda dengan mass tourism. Kalau kemarin mungkin Belitung sudah pernah mengalami peningkatan pariwisata, tapi pariwisata massal. Kita banyak bergantung dengan tiket murah, kemudian homestay, UMKM dan sebagainya. Kali ini UMKM tetap, tapi UMKM yang menonjolkan kekhasan daerah, keunikan daerah, misalnya kan nilai-nilai tambah yang memang hanya dimiliki oleh Bangka Belitung saja gitu. Dalam hal ini misalnya Belitung. Jadi quality tourism larinya ke sana. Kemudian bagaimana misalnya kalau kita sudah punya geopark, masing-masing geosite itu punya paket wisata yang memang eksklusif sehingga yang datang berbeda dengan yang di Bali, karena kan kalau mass tourism ini berkaitannya dengan kerusakan lingkungan juga begitu. Tapi kalau quality tourism justru wisatawan yang datang adalah mereka yang peduli dengan konservasi lingkungan dan sebagainya. Jadi yang kita kembangkan tentu sektor pariwisata, tapi cara main kita harus dirubah yang ditonjolkan. Yang kedua blue economy, jadi kita dorong kampung nelayan merah putih karena itu adalah program pemerintah yang kuotanya memang cukup besar. Jadi sektor blue economy kita itu yang sudah kita tetapkan di RPJMD yang merujuk pada amanah RPJMN. Artinya kalau kita bicara RPJMD dan RPJMN ini slotnya ada belanja dari pemerintah pusat gitu kan. Karena kalau hari ini kita ngandalin belanja dari pemerintah daerah itu tidak mungkin. Green economy juga kita kembali ke sektor pertanian, kehutanan gitu. Sebetulnya banyak sekali proyek-proyek di pusat itu. Misalnya Pak, kalau kita bicara potensi gaharu, inokulan untuk injeksi kayu-kayu kita supaya bisa ada bibit gaharunya itu. Nah, itu bisa kita dapatkan gratis di pusat. Tapi ini butuh inisiatif-inisiatif yang memang terkoordinir dari pemerintah, terutama pemerintah kabupaten. Nah, disinilah kalau Kak Amel tadi bicara satu substansinya, tadi sektor, tiga sektor itu, ada quality tourism, ada blue economy, ada green economy. Tapi tetap tadi dari hasil reses inilah terutama misalnya pertambangan tidak bisa kita tinggalkan. Cuman kita harus siapkan sektor masa depan kita begitu kan. Kalau pertambangan kita rapihkan untuk kita makan hari ini sampai 10 tahun lagi. Saya rasa secara statistik masih dari pertambangan, oleh karenanya Perda WPR harus kita dukung, kita rapihkan. Blok WPR jangan sampai lalai pemerintah kabupaten untuk segera dilaporkan ke gubernur blok WPR kita, karena kita saja hari ini sudah ketinggalan. Beltim sudah punya 800 hektar, 1000 hektar, 900 sekian hektar yang terdiri dari 2023. Sedangkan dan ini Beltim nambah lagi 1000 hektar. Nah, Belitung saya belum dapat rekapan fullnya, tapi misalnya ada Desa Batu Buding yang saya tahu mereka sudah laporan, sudah submit misalnya gitu, sekitar berapa ratus hektar lah saya lupa gitu. Tapi artinya seluruh desa didorong nanti ke pemerintah kecamatan, kemudian ke kabupaten berjenjang. Nanti kita tunggu di provinsi untuk kita tetapkan WPR, blok WPR-nya jangan sampai lalai. Nah, kembali lagi ke soal proseduralnya, yang harus jadi prioritas hari ini adalah bagaimana pemerintah kabupaten mensinkronkan program pemerintah dengan jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Artinya komunikasi yang intens antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi adalah satu hal yang wajib, supaya pemerintah provinsi yang menjembatani ke pusat itu juga bersemangat untuk mendorong dan mempromosikan lagi Kabupaten Belitung gitu. Kalau komunikasinya nggak jalan antara pemerintah kabupaten dengan provinsi, tentu nanti ketika pemerintah provinsi, misalnya kami lah yang setiap ya pasti kami ke kementerian setiap bulan gitu kan untuk koordinasi dan lain-lain. Tapi kalau kami tidak tahu misalnya apa saja sektor-sektor yang didorong oleh pemerintah kabupaten, tentunya kami juga informasi yang bisa kami sampaikan nanti di pusat terbatas. Saya secara pribadi berusaha tentu untuk datang ke dinas-dinas misalnya di Kabupaten Belitung, karena misalnya apalagi yang memang mitranya kita gitu Pak. Terakhir dinas maksudnya DLH itu kan mitra kita gitu, kita coba untuk jemput bola mencari informasi. Kemarin kami kunjungan ke Bapeda kita yang sudah berubah menjadi Baperida, Badan Pembangunan dan Riset Daerah gitu, untuk kemudian kita menyerap aspirasi terkait RPJMD dan sebagainya. Tapi tentu itu tidak akan seefektif kalau seandainya seluruh dewan dari kabupaten, dari provinsi
maaf, seluruh Dewan Dapil 4 itu dikumpulkan misalnya oleh Pak Bupati. Karena saya ini baru melihat praktik yang serupa diterapkan di Kabupaten Bangka. Jadi sekitar sebulan yang lalu itu Pak Ferry Insani yang bentik dikumpulin seluruh dewan dari Kabupaten Bangka. Terus saya jadi kepikiran, sebetulnya seru ya gitu. Kalau seandainya Dewan Belitung semuanya dikumpulin, makan dengan Pak Joni, makan dengan Pak Ava gitu. Sehingga kita bukan masalah makan ya, makannya sih bisa jadi kita skip, tapi obrolannya sehingga kita fokus misalnya, oh kalau kita bicara masalah pembangunan pelabuhan, ini kan juga adalah satu slot yang kita sedang usahakan untuk Pulau Belitung. Tapi ini mau di mana titiknya? Apakah di Munsang ataukah di Dendang? Karena Kabupaten Belitung dan Belitung Timur ini juga belum sepakat soal ini gitu kan. Nah, kue-kue pembangunan demikian yang sebetulnya harus kita segera obrolin biar kuenya beneran ada. Jadi paling mendasar harmonisasi ya, Harmonisasi, vertikal ya. sinkronisasi, Dan vertikal. Seri- Tapi sebetulnya vertikal dan horizontal juga lah ya Bang Iya, ya. iya. Artinya juga hari ini kan kayak kalau dulu kita tahu masyarakat Belitung tuh sangat solid, cepat tanggap. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah ada satu proyek, seluruh masyarakat, misalnya kita ada event apa gitu, masyarakat tuh berbondong-bondong untuk mensupport event itu. Nah hari ini Kak Amel rasa juga soliditas itu agak kurang gitu. Kita kurang banyak ngopi mungkin akhir-akhir ini ya, lintas sektoral. Sektoral. Jadi intinya harmonisasi dan sinergi ya, Yes. lintasnya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Amel. Sama-sama Bang Abang. Siap. Ambil foto.